Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Kita masuk di pertemuan ke-10 ya. Di hari ini kita akan sama-sama membahas salah satu algoritma dari data mining yaitu KNN ya. Sekarang giliran Firly ya. Iya, Pak. Izin siapin materinya dulu ya, Pak. Ya, silakan Firly. Sudah terlihat belum ya, Pak? Ya, silakan. Sudah terlihat, Pak, share screen-nya. Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang algoritma dari Q-Nearest Network KNN. Maaf, Pak, belum ganti ya, Pak, slide-nya. Berganti. Ya, masuk ke dalam pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pembahasan. Ada 4 poin. Yang pertama ada pengantar algoritma Q-Nearest Network. Yang kedua ada konsep dasar dari algoritma KNN. Yang ketiga ada kelebihan dan kelemahan algoritma KNN. Yang keempat ada contoh penerapan algoritma KNN. Masuk ke poin 1 yaitu pengantar algoritma KNN. Di sini saya akan menjelaskan definisi KNN pada data warehouse. Algoritma KNN adalah sebuah metode melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Data pembelajaran diproyeksikan ke ruang berdimensi banyak, di mana masing-masing dimensi mempresentasikan fitur dari data. Ruang ini dibagi menjadi bagian-bagian berdasarkan klasifikasi data pembelajarannya. KNN digunakan dalam banyak aplikasi data seperti sistem rekomendasi, kesehatan, keuangan, text mining, dan agriculture. Termasuk ke dalam supervised learning, di mana hasil query instant yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas kedekatan jarak dari kategori yang ada dalam KNN. Secara sederhananya, ketika teman kita menceritakan siapa saja teman-temannya, siapa aja tetangga di dekat rumahnya, analogi sederhananya kalau algoritma KNN adalah seperti itu. Bisa dilihat dari gambar tersebut. Ini ada satu titik pusat terdekatnya dan memiliki tetangga-tetangga terdekatnya. Masuk ke poin kedua, ada konsep dasar algoritma KNN.
area algoritma KNN dapat diterapkan di klasifikasi dan pengenalan pola, yaitu klasifikasi teks, pengenalan wajah, dan identifikasi objek dalam citra. Yang kedua ada sistem rekomendasi, yaitu untuk merekomendasikan item yang relevan oleh pengguna. Yang ketiga ada klasifikasi bioinformatika, yaitu untuk membantu mengklasifikasikan data biologis berdasarkan fitur-fitur yang relevan. Yang keempat ada pengolahan citra dan pengenalan pola. Pengenalan tulisan tangan, klasifikasi citra medis, atau pengenalan emosi dari ekspresi wajah. Dan ada yang terakhir deteksi anomali, yaitu deteksi kecurangan pada transaksi keuangan atau deteksi serangan jaringan. Di sini kita bisa menentukan langkah-langkah algoritma dari KNN tersebut. Yang pertama adalah tentukan jumlah tetangga terdekatnya, yaitu berupa K-nya. Yang kedua, hitung jarak antara sampel yang akan diklasifikasikan dengan sampel yang ada. Yang ketiga, pilih K tetangga terdekat berdasarkan jarak yang dihitung. Yang keempat, tentukan kelas mayoritas dari tetangga terdekat. Yang kelima, klasifikasikan sampel berdasarkan kelas mayoritasnya tersebut. Di sini ada contohnya. Yang pertama, kita akan memilih jumlah tetangga. Jadi kita akan memilih K dengan sama dengan 5. Selanjutnya kita akan menghitung jarak Euclidean antara titik data. Jarak Euclidean adalah jarak antara dua titik yang telah kita pelajari dalam geometri. Dan di gambar sebelahnya, yaitu dengan menghitung jarak Euclidean, kita mendapatkan tetangga terdekat sebagai 3 tetangga terdekat dalam kategori A dan 2 tetangga terdekat dalam kategori B. Ini masuk ke ukuran jarak dalam perhitungan algoritma KNN. Dekat atau jauhnya tetangga biasanya dihitung berdasarkan Euclidean distance. Di sini ada rumusnya juga, yang dimana D, A, B adalah jarak skalar dari dua buah vektor data A dan B yang berupa metrik berukuran D dimensi. Di sini ada beberapa macam perhitungan jarak yang biasanya dipakai di algoritma KNN. Yang biasa sering dipakai sih adalah jarak Euclidean. Saya akan menjelaskan poin pertama dari jarak Euclidean. Perhitungan jarak Euclidean adalah yang paling umum digunakan dalam algoritma KNN, yaitu untuk menghitung jarak antara dua titik dalam ruang multidimensi. Yang kedua ada jarak Manhattan. Perhitungan jarak Manhattan juga dikenal sebagai jarak city block atau jarak L1, yaitu untuk mengukur jarak antara dua titik dengan menjumlahkan perbedaan absolut dari setiap koordinat. Yang ketiga ada jarak Minkowski, yaitu perhitungan jarak generalisasi dari jarak Euclidean dan Manhattan memiliki parameter P yang dapat diatur, yang dimana P memiliki nilai 1 untuk menghasilkan jarak Manhattan, dan P sama dengan 2 menghasilkan jarak Euclidean. Yang keempat ada jarak Chebyshev, perhitungan yang dikenal sebagai jarak chessboard atau jarak maksimum, yaitu untuk mengukur jarak antara dua titik dengan mengambil perbedaan absolut dari setiap koordinat dan memilih perbedaan maksimum. Masuk ke poin ketiga, yaitu ada kelebihan dan kelemahan algoritma KNN. Di sini kelebihan itu adalah yang pertama, sederhana dan mudah diimplementasikan, mampu menangani data yang kompleks dan non-linear. Yang ketiga dapat digunakan untuk klasifikasi multiclass dan regresi. Yang keempat, tidak memerlukan asumsi terhadap distribusi data. Yang di sini ada kelemahannya juga, yang dimana poin pertamanya itu adalah sensitif terhadap skala data. Yang kedua, memerlukan prosesan yang intensif. Yang ketiga, pentingnya pemilihan parameter K yang tepat. Yang keempat, rentan terhadap data yang tidak seimbang atau imbalance. Masuk ke poin keempat, yaitu ada contoh penerapan dari algoritma KNN. Di sini ada algoritma KNN teknis, yang dimana biasanya menggunakan algoritma KNN itu ada dua. Yang pertama ada classification dan regression. Apa sih classification itu? Dalam klasifikasi tujuan utamanya adalah untuk mengklasifikasikan objek ke dalam kelas-kelas yang sudah ditentukan sebelumnya. Proses klasifikasi dengan KNN melibatkan mencari K tetangga terdekat
dari objek yang akan diklasifikasikan berdasarkan atribut-atributnya. Kemudian dengan melakukan voting mayoritas dari tetangga terdekat tersebut, objek tersebut akan diklasifikasikan ke dalam kelas yang paling dominan. Yang kedua ada regression. Dalam regresi tujuan utamanya adalah untuk memprediksi nilai kontinu berdasarkan atribut-atribut objek. Dalam kasus regresi, kita menggunakan KNN untuk memprediksi suatu nilai numerik atau kontinu, di mana proses regresi dengan KNN mirip dengan klasifikasi, tetapi dalam hal ini bukan voting mayoritas yang dilakukan, melainkan perhitungan rata-rata atau median dari nilai target, misalnya harga rumah dari kata tetangga terdekat. Prediksi nilai kontinu kemudian diberikan berdasarkan nilai rata-rata atau median tersebut. Di sini bagaimana sih cara kerja dari algoritma KNN? Di sini saya mempunyai data-data yaitu dengan mempertimbangkan dataset yang memiliki dua variabel, contohnya tinggi meter dan berat kilogram, dan setiap titik diklasifikasikan sebagai normal atau kurus. Berdasarkan data yang diberikan, kita harus mengklasifikasikannya terlebih dahulu di himpunan sebagai normal atau kurus menggunakan algoritma KNN. Untuk menemukan tetangga terdekat, kita akan menghitung menggunakan jarak Euclidean. Menurut rumus jarak Euclidean, jarak antara dua titik pada bidang dengan koordinat X, Y, dan AB diberikan seperti contoh pada gambar di bawah ini. Mari kita hitung untuk memahami dengan jelas. Di sini ada beberapa titik dari data-data yang di depan tadi. Yang D1 berupa 170 dikurang 167 ditambah 57 sampai 51 dari berat badannya, sama dengan hasil dari tersebut adalah 6,7 dan yang kedua ada 170 dikurang dari data yang sekiranya 182 ditambah dengan berat badan atau tinggi badan 57 sampai 62 dengan hasil 13. Di D3 itu ada 170 tinggi badannya 170 sampai 176 ditambah 57 sampai 69 dengan berat badannya sama dengan 13,4. Karenanya kami telah menghitung jarak Euclidean dari titik data yang tidak diketahui dari semua titik seperti yang ditunjukkan, dan ini hasilnya di mana X1 dan Y1 sama dengan 57,170 yang dimana kita untuk mengetahuinya harus mengklasifikasikannya terlebih dahulu. Dan ini kita hitung tetangga terdekat di K sama dengan 3. Kita memiliki N sama dengan 10 dan SQRT 10 sama dengan 3,1 karena kita mengambil K sama dengan 3 dan ini berupa 1,4 dan 3,2 dari nilai K terdekatnya dari algoritma KNN tersebut. Dan sudah ditentukan jadi mayoritas tetangga menunjuk ke arah normal, karenanya sesuai algoritma KNN dari kelas 57 sampai 170 dengan status normal. Kita juga bisa menggunakan platform Integrated Development Environment untuk digunakan dalam mengerjakan dari algoritma KNN tersebut. Bisa digunakan dalam 3 platform. Yang pertama ada Google Colab, di mana Google Colab adalah platform cloud berbasis web yang menyediakan lingkungan pengembangan Python interaktif, di mana pengguna dapat membuat, menjalankan, dan berbagi notebook Jupyter di lingkungan Colab. Yang kedua ada Visual Studio Code, di mana Visual Studio Code mendukung bahasa pemrograman Python dan menyediakan fitur yang kuat untuk pengembangan kode, debugging, integrasi dengan Git, dan dukungan untuk banyak ekstensi. Yang terakhir ada Jupyter, yaitu notebook Jupyter dapat menggabungkan kode, teks naratif, visualisasi, dan hasil eksekusi dalam satu dokumen yang dapat berbagi. Kita masuk ke use case, yaitu saya memilih prediksi diabetes dengan tujuan bisa memprediksi apakah seseorang akan didiagnosis menderita diabetes atau tidak. Saya memiliki kumpulan data 768 orang yang pernah atau tidak didiagnosis menderita diabetes.
Yang pertama yang harus dilakukan adalah sebelumnya kita harus mendownload Jupyter Notebook dan juga menginstal library yang digunakan untuk dalam KNN, algoritma KNN ini. Yang pertama kita import perpustakaan Skitlearn yang diperlukan seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Yang kedua, kita load dataset dan lihat hasil setelah di loadnya di aplikasi di platform Jupyter Notebook tersebut. Dan di sini dari nilai kolom seperti glukosa, tekanan darah tidak dapat diterima sebagai nol karena akan mempengaruhi hasil kita dapat mengganti nilai tersebut dengan rata-rata kolom masing-masing. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita pisahkan dataset menjadi latih dan uji seperti apa gambar yang ada di layar. Aturan praktisnya adalah algoritma apapun yang menghitung jarak atau untuk mengasumsikan normalitas dari skalakan di fitur untuk peskalaan dari algoritma KNN tersebut. Di sini ada dari nearest tetangganya, di sini adalah K. P adalah parameter daya untuk menentukan metrik yang digunakan, yaitu Euclidean dalam kasus ini. Kemudian tentukan model menggunakan KNN, classifier, dan paskan dengan data yang ada di dalam model tersebut. Dan ini prediksi dari hasil tesnya berupa angka-angka yang telah diklasifikasikan. Dan juga kita harus penting untuk mengevaluasi model dengan menggunakan confusion matrix untuk melakukannya seperti gambar yang ada di bawah ini dengan menghitung akurasi model tersebut. Jadi kita telah mengetahui dan membuat model menggunakan KNN yang dapat memprediksi apakah seseorang akan menderita diabetes atau tidak, dan akurasinya adalah 80%, memberitahu bahwa model ini cukup pas untuk digunakan di dalam bidang dunia kesehatan juga. Masuk ke kesimpulan, dari algoritma Generalized Network atau KNN adalah algoritma yang populer dan memiliki fleksibilitas dalam memecahkan masalah klasifikasi dan regresi. KNN digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Prinsip dasar dari KNN tersebut adalah mencari tetangga terdekat dari objek baru berdasarkan jarak, meskipun memiliki kelebihan dan kelemahan tertentu. KNN tetap menjadi pilihan yang baik, terutama ketika karakteristik data tidak jelas atau kompleks. Penerapannya dapat ditemukan dalam berbagai bidang di mana pengelompokan atau prediksi nilai menjadi penting. Di sini ada beberapa sifat pengklasifikasian dengan KNN, yaitu yang pertama ada representasi teks, biasanya sangat tinggi dimensinya. Yang kedua, ada algoritma biasa tinggi yang mencegah overfitting, yang umumnya bekerja paling baik dalam ruang berdimensi tinggi. Yang terakhir ada untuk sebagian besar tugas pengkategorisasian teks, ada banyak fitur yang relevan dengan banyak hal yang tidak juga relevan. Di sini saya mengambil sumber informasinya dari Skitlearn, di mana kita bisa mempraktekannya langsung pada platform yang digunakan seperti Jupyter Notebook ataupun Visual Studio dan Google Colab. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan teman-teman kalau ada menanyakan tentang KNN. Di simpelnya KNN itu lihat dari tetangga. Jadi siapa kita, lihat dari tetangga kita siapa saja, lingkungan kita siapa aja. Jadi kalau di lingkungan kita banyakkan pemain bola, jadi kemungkinan kita juga akan ikut bermain bola gitu ya. Silakan teman-teman tanyakan. Bagus presentasinya. Amalia, Fahmi, Intan, ada yang ditanyakan mengenai algoritma KNN?
Oke, yang tidak ada ditutup aja Firly. Sekian presentasi dari saya mengenai algoritma KNN. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus Firly, cukup lengkap presentasinya dari pengertian, terus contoh simpelnya seperti apa, jadi terus contoh penerapan, klasifikasikan berat badan seorang ya berdasarkan data-data historinya, yang tinggi sekian, berat badan sekian, maka dia masuk dalam kategori yang normal, maka dia di kurus ya di bawah normal. Terus juga ada beberapa tools yang bisa diimplementasikan untuk algoritma KNN. Yang terakhir itu contoh penerapan ya, mendiagnosa penderita diabetes. Nah, mungkin di sini teman-teman bertanya kenapa banyak algoritma gitu ya. Karena setiap algoritma itu mempunyai karakteristik masing-masing ya, dan punya tingkat error masing-masing di setiap datanya. Contohnya yang tadi Firly paparkan itu 80% ya kalau dicek dari conversion metric. Di conversion metric itu mengecek ada berapa record yang benar klasifikasinya dan berapa yang error ya, yang salah. Terus nanti dijumlahkan dan dapatlah 80%. Dan bisa jadi kalau dengan algoritma lain itu bisa lebih tinggi, jadi juga lebih rendah. Nah, disitulah banyak penelitian-penelitiannya. Ya. Jadi belum tentu satu algoritma ini lebih bagus dibanding algoritma yang lain dengan data yang sama kayak gitu ya. Oke. Terima kasih Firly. Nanti di-upload ya presentasinya di e-learning. Iya Pak, saya kirim ke Bapak presentasinya. Di e-learning aja di submit. Oh iya Pak. Sudah cukup lengkap, saya hanya menambahkan sedikit algoritma KNN. Ya, jadi KNN adalah pendekatan untuk mencari kasus dengan menghitung kedekatan antara kasus baru dengan kasus lama, yaitu berdasarkan pada pencocokan bobot dari sejumlah fitur yang ada. Contoh yang lain nih, contoh selain yang tadi diabetes, terus juga berat badan. Ini misalnya diinginkan untuk mencari solusi terhadap seorang pasien baru dengan menggunakan solusi dari pasien terdahulu. Untuk mencari kasus pasien mana yang akan digunakan, maka dihitung kedekatan kasus pasien baru dengan semua kasus pasien lama. Kasus pasien lama dengan kedekatan terbesarlah yang akan diambil solusinya untuk digunakan pada kasus pasien baru. Nah, ini misalnya ada dua data atau data pasien. Ini data pasien A, ini data pasien B. Ya, misalnya titik datanya ada di sini. Nah, ketika ada pasien baru, kan belum ada diagnosanya nih. Nah, maka solusi yang akan diambil adalah solusi dari pasien terdekat dari pasien baru. Jadi seandainya D1 adalah kedekatan antara pasien baru dengan pasien A, ini jarak ini. Kita beri nama D1 ini jaraknya. Nah, sedangkan D2 adalah kedekatan antara pasien baru dengan pasien B. Ini kan bisa kelihatan ya. Karena D2 lebih dekat daripada D1 jaraknya.
Nah, maka solusi dari pasien D lah yang akan digunakan untuk memberikan solusi pada pasien baru. Ya. Nah, atau juga contoh lainnya dari penerapan KNN bisa diterapkan untuk menentukan satu rumah, misalnya ada ini gambarnya. Misalnya ada satu rumah yang terletak di tengah-tengah perbatasan antara kota Bandung dengan Kabupaten Bandung. Misalnya kita bikin garis di sini ya. Nah, terus ada rumah nih di sini tuh. Misalnya ya, itu rumah sini. Nah, ini misalnya Pak. Nah, misalnya ini wilayah kota Bandung, ini Kabupaten Bandung. Nah, di kota Bandung, misalnya di sini titik-titik rumahnya nih. Misalnya ini kota Bandung, ternyata titik rumahnya itu yang terdekat ada di sini. Sini. Nah, maka pemerintah daerahnya bisa menentukan apakah rumah ini masuk ke Kabupaten Bandung, kan harus ngurus izinnya, ngurus surat-surat pajak biasanya. Pajak bumi dan bangunan kan harus dibayar ke daerah ya. Nah, itu masuk Kabupaten Bandung atau Kota Bandung. Dan dia bisa menggunakan algoritma KNN. Dan K dengan tetangga sama dengan satu, jadi K-nya itu tetangganya apakah satu, K-nya bisa tiga, bisa lima. Setelah kita tentukan misalnya K-nya sama dengan satu, nah maka tetangga terdekat yang dekat merah ini mana? Kita pasti cek itu tetangga terdekatnya itu lebih dekat ke sini misalnya. Maka dia masuk di Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung gitu. Terus kalau K-nya sama dengan 3, K yang merah ini akan mencari 3 tetangga terdekat. Jadi setelah dihitung jarak ini ke sini, jarak yang merah sini sampai ke semua titik, terus dia tentukan ternyata ada tiga rumah tetangga yang terdekat dengan titik rumah perbatasan ini. Lepas dimasukkan, kan ada satu yang masuk kota, 2 yang masuk kabupaten. Nah, maka KNN bisa merekomendasikan bahwa rumah ini masuk dalam wilayah Kabupaten Bandung. Gitu. Paham ya? Paham, Pak. Paham. Jadi kita akan simak satu video dari IPB mengenai algoritma KNN ya. Hai.
Hai, kembali lagi di channel kita, Departemen Statistika IPB. Pada video ini, kita akan mendiskusikan salah satu algoritma penting dalam analisis klasifikasi, yaitu K-nearest neighbor atau KNN. Kerja dari algoritma ini sangatlah sederhana dibandingkan algoritma klasifikasi lainnya, namun mampu menghasilkan prediksi dengan akurasi yang tidak buruk. Secara umum, prediksi dalam analisis klasifikasi adalah dengan menentukan dugaan kelas atau kelompok dari suatu individu berdasarkan karakteristik yang dia miliki. Misalnya saja, berdasarkan informasi jenis pekerjaan, banyaknya tanggungan, besaran penghasilan per bulan, dan juga usia, sebuah bank ingin memprediksi apakah calon nasabah tertentu layak atau tidak diberikan pinjaman atau kredit. Atau, berdasarkan informasi selama studi di program sarjana seperti peringkat akreditasi universitas asal, skor TOEFL, IPKS 1, dan juga usia, sebuah kampus ingin memprediksi apakah calon mahasiswa ini bisa menyelesaikan dengan baik atau tidak. Kita dapat melakukan KNN untuk melakukan seluruh prediksi ini. Banyak lagi ilustrasi analisis klasifikasi, baik di bidang medis, fisika, atau yang lainnya. Sekarang, mari kita fokus pada algoritma KNN, K-nearest neighbor. KNN memprediksi sebuah individu tergolong ke kelas yang sama dengan kelas dari mayoritas tetangga terdekatnya. Sehingga algoritma dasarnya adalah untuk suatu individu yang akan diprediksi, carilah K buah tetangga terdekatnya. Dan kemudian lihat kelas apa yang mayoritas dari tetangga tersebut. Perhatikan ilustrasi sederhana ini. Andaikan terdapat data dari 12 penderita hipertensi dan 12 orang normal. Dari masing-masing orang, kita memiliki dua peubah atau variabel yang diamati, yaitu tingkat kolesterol dan juga tingkat asam urat. Untuk diketahui sebelumnya bahwa tingkat kolesterol normal berada di bawah nilai 200 mg per desiliter, dan tingkat asam urat normal berkisar antara 2 hingga 7,5 mg per desiliter. Berikut adalah plot tebaran atau scatter plot dari data tersebut. Ada 24 titik, di mana 12 titik berwarna biru adalah titik dari orang normal, dan 12 titik lainnya yang berwarna merah adalah 12 titik penderita hipertensi. Nah, sekarang bagaimanakah algoritma KNN ini bekerja? Misalnya saja kita lihat Pak Bejo. Pak Bejo adalah seseorang yang memiliki tingkat kolesterol 210 mg per desiliter dan asam urat sebesar 7,3 mg per desiliter. Atau kita ilustrasikan dengan kotak berwarna kuning. Berdasarkan karakteristik tersebut, ingin dikelompokkan apakah Pak Bejo termasuk normal atau penderita hipertensi. Ini adalah plot data yang telah kita diskusikan sebelumnya. Mari kita gunakan K sama dengan 3 pada algoritma KNN, yang berarti bahwa kita akan identifikasi 3 tetangga terdekat dari titik Pak Bejo. 1, 2, dan 3. Inilah tetangga tersebut. Ternyata, 2 dari 3 tetangga adalah penderita hipertensi. Dengan demikian, kita prediksi bahwa Pak Bejo merupakan penderita hipertensi. Karena ini adalah kelompok yang mayoritas pada 3 tetangga terdekatnya. Nah, ilustrasi tersebut mudah bukan? Sekarang, mari kita lihat seandainya jika kita menggunakan K sebesar 5, itu berarti prediksi didasarkan pada 5 tetangga terdekatnya. Ternyata, 3 dari 5 tetangga terdekat adalah penderita hipertensi. Jadi, sekali lagi Pak Bejo kita prediksi juga merupakan penderita hipertensi. Baik, kami telah memaparkan bagaimana algoritma KNN ini bekerja untuk memprediksi kelas dari jangan lupa subscribe channel Departemen Statistik. Jadi
itu ya salah satu penerapan dari algoritma KNN untuk menentukan apakah orang itu masuk dalam kategori diabetes ataukah tidak. Di sini ada satu rumus yang bisa kita gunakan untuk informasi dari KNN ini, yaitu rumus kedekatan atau similarity ya. Di sini ada rumusnya, T sama S, itu T sama dengan kasus baru, kemudian S itu kasus yang ada atau data latih, data training. Lalu ada N itu jumlah atribut dalam masing-masing kasus. Lalu ada I itu atribut individu antara 1 sampai dengan N, ini tergantung jumlah data latihnya. Lalu ada F itu fungsi similarity atribut I antara kasus T dan kasus S. Dan terakhir ada W itu bobot yang diberikan pada atribut ke I. Nah, kedekatan biasanya antara 0 sampai dengan 1. Jadi nanti kita akan coba hitung menggunakan rumus. Jadi kalau teman-teman dapat angkanya di atas 1, jadi ada kesalahan dalam menghitung. Harusnya angka akhirnya antara 0 sampai dengan 1. Nah, nilai 0 artinya kedua kasus mutlak tidak mirip, dan sebaliknya untuk nilai 1 kasus mirip dan mutlak. Coba perhatikan di sini. Di sini ada studi kasus mengenai KNN untuk menentukan apakah nasabah bermasalah ataukah tidak. Di sini ada field jenis kelamin, pendidikan, agama. Lalu sini ada variabel target itu apakah orang itu akan bermasalah ataukah tidak. Baik, kalau di machine learning jenis kelamin, pendidikan, agama itu disebut dengan fitur ya. Data pertama ini jenis kelamin laki-laki, terus pendidikan S1, agamanya Islam, dan menurut data latih dia akan bermasalah dalam pembayaran. Lalu ada yang kedua, jenis kelaminnya perempuan, pendidikannya SMA, agamanya Kristen, dia tidak bermasalah. Itu data latih nomor 2. Data latih nomor 3, jenis kelaminnya laki-laki, pendidikan SMA, agamanya Islam, dan dia tidak bermasalah. Di sini ada bobot antar variabel. Dia ada jenis kelamin 0,5 nilainya, terus pendidikan ada 1, agama 0,75. Nah, kalau untuk menggunakan similarity ini kita harus mendefinisikan antara kedekatan laki-laki dengan laki-laki, diberikan kedekatan 1 nilainya, perempuan ini 1, lalu kebalikannya laki dengan perempuan ini 0,5 kedekatannya, untuk perempuan dengan laki-laki itu 0,5. Mungkin ada pertanyaan kenapa ada penilaian bobot di sini. Nah, terus siapa yang memberikan nilai kedekatan dengan bobot? Untuk KNN ini yang bisa memberikan bobot adalah pengambil keputusannya atau ekspornya. Ya, kalau untuk menentukan apakah nasabah itu atau tidak layak, maka yang berhak menentukannya adalah analis ya, analis perbankan.
Nah, setelah kita punya 3 data latte ini, ternyata ada data testing nih, ada jenis kelamin laki-laki, terus pendidikannya SMA, agamanya Kristen, apakah dia akan bermasalah atau tidak. Dengan algoritma KNN kita bisa mengklasifikasikan, memprediksi apakah data ini akan bermasalah dalam pembayarannya atau tidak. Coba kita hitung ya. Sudah menggunakan data di kasus ini ke dalam Excel ya, biar kita lebih gampang untuk menghitungnya. Sini ada 3 data latih dan 1 data testing. Ini ada data nomor 4. Nah, langkah pertamanya kita masukkan rumus ini ya, rumus similarity-nya. S, terus ini data baru, B, terus dibandingkan dengan data yang pertama, B,1. Jadi data yang baru ini kita bandingkan dengan data nomor 1. Difokus dulu di nomor 1 ya. Nih, ini dengan ini, atau nomor 4 dengan nomor 1. Yang pertama kita bandingkan jenis kelamin yang data latih dengan data testing. Oh, sebenarnya bisa kita dengan laki-laki dengan laki-laki nih. Kita cek rumus kedekatannya. Nilai kedekatannya antara laki-laki dan laki itu kedekatannya 1. Ya. Jadi kita masukkan 1. Satu itu dari mana? Satu itu untuk membanding antara data baru dengan data nomor 1 ya. Dengan record pertama laki-laki dengan laki-laki, terus kita cek di tabel kedekatannya, laki-laki dengan laki-laki itu kedekatannya 1. Kita simpan di setting 1. Ya, paham sampai sini? Laki-laki dengan laki-laki yang ada di record nomor 1. Setelah itu kita kali dengan bobotnya. Bobot jenis kelamin itu 0,5. Jadi 1 dikali 0,5. Ada yang tanyakan sampai sini? Sebelum kita lanjut menghitung rumus similarity-nya. Nah, tanyakan tidak? Kita lanjut dulu ya. Bandingkan antara data baru laki-laki dengan data nomor 1 ya. Terus yang kedua kita bandingkan pendidikannya. Pendidikan untuk data baru itu SMA, kemudian data yang pertama ini itu S1. Kita cek kedekatannya antara SMA
dengan S1. Itu kedekatannya 0,5. S1 kali 0,5 ditambah dengan kedekatan pendidikan SMA dan S1 0,4 dikali bobot pendidikan itu 1. Ini. Lalu ditambah, kita bandingkan sekarang agama ya. Agama untuk data baru itu Kristen, dan agama untuk data pertama ini Islam. Kita cek nilai kedekatannya antara agama Kristen dan Islam. Kristen Islam itu nilainya 0,75. Masukkan 0,75 dikalikan bobot agama 0,75 juga. Ini. Lalu dikali, kita jumlahkan bobot antar variabelnya. 0,5 itu bobot jenis kelamin dikali 1 untuk bobot pendidikan dikali 0,75 bobot agama. Yang ini. Nah, itu langkah keduanya. Kita masukkan data ke dalam rumus. Kita hitung yang di dalam kurung dulu ya. Ini antara ini seperti dengan ada yang salah. Nah, kalau kita mendapatkan hasil 3,9, mungkin ada yang salah di hitungannya ya. Karena seharusnya antara 0 sampai dengan 1. Ya, kita cek lagi. Oh ya, ini bukan kali, harusnya tambah ya. 0,5 terus dikali, sedangkan yang di bawah pembaginya itu ditambah ya bobotnya. 0,5 tambah 1 tambah 0,75. Kita ubah 0,5 tambah 1 tambah 0,75. Nah, langsung masukkan 0,65. Itu ya, apakah paham sampai sini? Coba kita hitung sama-sama yang nomor 2 ya. Jadi data baru kita bandingkan dengan data nomor 2. Hilangkan juga. Ya, data baru kita bandingkan dengan data nomor 2. Ini ya. Baru kita bandingkan dengan data nomor 2. Oke, coba perhatikan di sini. Nah, terus yang pertama kita bandingkan jenis kelamin data baru ini dibandingkan dengan data nomor 2. Yang data baru ini laki-laki, data lama nomor 2 ini perempuan. Lalu kita cek nilai kedekatan antara laki-laki dengan perempuan. Ini menghasilkan 0,5. Kita simpan sini 0,5 dikali bobot jenis kelamin itu 0,5. 0,5 yang tutup ditambah
Selanjutnya kita bandingkan pendidikan data baru dengan data lama. Data baru ini SMA, lalu data lamanya SMA juga. Ya, data nomor 2 maksudnya. Data barunya SMA, data nomor 2 ini kan juga SMA. Kita cek kedekatannya SMA dengan SMA, ini 1 kedekatannya nilainya. Misalkan 1, terus dikali bobot pendidikan. Bobot pendidikan ini 1 kali 1. Lalu tambah. Jadi kita bandingkan agama untuk data baru ini Kristen. Lalu kita bandingkan dengan data nomor 2 juga Kristen. Kita cek kedekatan Kristen dengan Kristen. Kristen dengan Kristen itu 1 kedekatannya. Ini ya. Kristen itu 1. Simpan 1 dikali bobot agama itu 0,75. Kita bentuk lagi. Kita bagi 0,5 ini ya. Kita bagi bobot jenis kelamin 0,5 ditambah bobot pendidikan ditambah bobot agama 0,75. Oke. Ada yang bingung sampai sini? Silahkan ditanyakan kalau bingung. Maka sudah menangkap. Tidak ada, Pak. Sudah Paham. ngerti? Paham, Pak. Oke. Nah, coba kita hitung. Setelah kita masukkan ke dalam rumus, kita jumlahkan. Kedekatannya dulu, kita jumlah. Dibagi yang jumlah bobot antar variabel. Terus kita bagi kedekatan dibagi dengan bobot antar variabel. Yang misalkan 0,88889. Nah, sampai sini ya. Kan kalau ada yang bingung ditanyakan. Nah, kalau udah tidak ada yang bingung, coba hitung kedekatan antara data baru dengan data nomor 3. Beri waktu 3 menit coba. Hitung kedekatan data baru dengan data nomor 3. Yang sudah coba masukkan di chat jawabannya. Akan dihitung.
Mana ada yang sudah? Oke, coba sekali lagi kita hitung bersama-sama ya kedekatan antara data baru nomor 4 ini dengan data lama nomor 3. Nih, kita bandingkan yang pertama jenis kelamin nih. Jenis kelamin data baru laki-laki dengan data lama itu laki-laki juga. Laki-laki dengan laki-laki harus kita cek nilai kedekatannya laki-laki dengan laki-laki. Itu berapa nilai kedekatannya? Coba ini kedekatan antara laki-laki dengan laki-laki berapa nilainya kedekatannya? Hmm. Kalau diam saya bingung. Diam itu apa ngerti atau bingung atau belum nangkep. Mas Fahmi hadir, Mas Fahmi. Kamalia hadir, Kamalia. Intan. Satu bukan, Pak. Nah, ya betul. Di sini ya, lubang laki satu ya nilainya. Ya, jadi di sini satu dikali bobot jenis kelamin berapa? Intan. Ini bobot jenis kelamin. 0,5 ya Pak, bobotnya itu. Ya, betul. 0,5. Ya.
Di sini kedekatannya kita ambil angkanya, terus dikali bobot jenis kelamin. Oke, lalu yang kedua, pendidikan. Pendidikan data lama SMA, data baru SMA. Jadi nilai kedekatan antara SMA dengan SMA berapa? 1 bukan, Pak? Ya, 1 ya. Tuh. Lalu dari sini ya, teman-teman, SMA dan SMA ini 1 angkanya. Nilainya 1. Dikali bobot pendidikan. Ini ya, bobot pendidikan 1. Lalu kedekatan agama, Kristen dengan Islam, berapa nilainya? 0,75, Pak. Ada dari sini ya. Kedekatan antara Kristen dengan Islam 0,75. 0,75 dikali bobot agama 0,75 lagi. 0,75. Nih. Terus kita bagi jumlah dari bobot antar variabel. Kita jumlahkan jenis kelamin 0,5 bobotnya. Ditambah pendidikan 1. Ditambah agama 0,75. Nah, kita jumlahkan. Kita bagi nilai kedekatan dibagi dengan jumlah bobot antar variabel. Ini menghasilkan 0,91667 ya. Paham ya sampai sini? Nah, baru kita cek yang paling dekat itu yang mana. Nah, kalau untuk penggunaan rumus similarity ini, jumlah yang terbesar, rumus ke persentase ya. Nilai 0 artinya kedua kasus mutlak tidak mirip. Jadi sangat tidak mirip kalau dekat dengan 0. Tapi kalau angkanya udah dekat dengan 1, misalnya 0,99, berarti kan itu sangat sangat dekat ya. Berarti dia sangat mirip. Kalau dari teorinya nilai 0 artinya kedua kasus mutlak tidak mirip. Sebaliknya untuk nilai 1 kasus mirip dan mutlak. Maka dari ketiga data latih ini, nah dari ketiga data latih ini setelah kita hitung, angka yang terbesar itu yang nomor berapa, teman-teman? Angka ke 1, kedua atau ketiga? Oke. Yang translasi itu
Oke. Nanti kalau kita dilihat nilai yang paling besar itu di yang kasus pertama, data pertama, data kedua, atau data ketiga? Ketiga, Pak. Tiga, Pak. Tiga ya, dengan angka 0,9 ya. Nah, kalau misalnya contoh kasus ini K-nya sama dengan 1, maka tetangga terdekat 1 ya, terdekatnya yang dengan urutan 1 berarti kan data nomor 3. Terus kita cek data ketiga ini adalah data yang tidak bermasalah. Nah, maka KNN bisa mengklasifikasikan data nomor 4 ini masuk ke dalam data yang tidak akan bermasalah. Itu ya rumusnya. Good. Nah, di sini ada beberapa tools yang bisa kita terapkan implementasi KNN ini. Kalau menurut kurikulum, maksud kita menggunakan WK. Nah, kalau saya cek WK itu tampilannya agak kurang user friendly ya. Lebih banyak kayak komen-komen promnya. Jadi kalau yang mau menggunakan aplikasi WK, silahkan download di WK sini ya. Ini tampilnya kalau menggunakan WK. Dan juga opsi lain, alternatif lain, kita bisa menggunakan aplikasi Orange. Mungkin teman-teman sudah familiar ya. Di semester kemarin kita juga menggunakan aplikasi Orange. Oke, sebelum ke praktik, ini biar teman-teman nggak ada tugas ya. Kita kan masih ada waktu 30 menit. Nah, dengan menggunakan rumus yang tadi, similarity yang tadi ya, untuk menentukan kasus keempat ini. Sekarang datanya, data testingnya beda nih. Kita ganti menjadi jenis kelamin perempuan, pendidikan S1, agama Islam. Nah, apakah data ini akan bermasalah ataukah tidak? Nah, silakan itu menggunakan rumus similarity yang tadi ya. Ini sama buku tentang variabel, pendekatan jenis kelamin, pendidikan, pendekatan agama. Nah, di sini ada saya salah ketik ya, harusnya ini S1 dengan S1 ya. S1 dengan S1, bukan S1 dengan S2. S1 dengan S1 ini pendekatan 1. Ini tugasnya silakan dikerjakan. Untuk praktik kita insya Allah di minggu depan ya kita akan praktikan menggunakan aplikasi Orange. Nah, teman-teman nggak ada tugas di minggu sekarang, masih ada waktu setengah jam, silakan dikerjakan soal ini. Jadi dihitung, terus dimasukkan ke dalam Word, terus Wordnya di copy jadi PDF, nanti silakan upload di studi kasus KNN. Ini tadi paparan yang tadi, terus ini untuk praktik, kita akan praktikkan minggu depan menggunakan aplikasi Orange. Untuk sekarang silahkan kerjakan tugas ini.
dengan data latih yang sama, tapi data testingnya berbeda. Apakah data ini masuk ke dalam nasabah yang akan bermasalah ataukah tidak? Masih punya waktu setengah jam untuk mengerjakan. Ini studi kasus kayaknya. Jadi silakan jawaban dalam bentuk PDF di sini ya. Dulu presentasi yang tadi. Ada pertanyaan atau tidak? Belum ada, Pak. Untuk tugasnya jelas ya. Jelas, Pak. Upload presentasi yang tadi ya. Ya, kemudian bisa lihat presentasi. Cek aja. Nah, ini untuk yang mau download presentasi Firly tadi di sini ya, presentasi KNN. Materi tadi ada di sini. Untuk praktek kita minggu depan ya. Nah, untuk tugas tadi silahkan diupload di studi kasus KNN ini ya. Iya, Pak. Cukup kemudian ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita bahas hari ini mengenai KNN cukup jelas tadi presentasi materi. Ditambah studi kasus tadi saya berikan. Buat teman-teman kerjakan tugasnya agar lebih paham. Ya, semoga apa yang bahas kita hari ini bisa untuk kita semua. Saya cukupkan pengennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.